Saat aku benar-benar ingin membunuhmu, aku masih merasa sedikit sayang. Salah satu dari kalian adalah kekasihku yang aku bersedia berkorban segalanya. Yang satunya lagi adalah sekretaris yang aku percayai sepenuhnya. Mengapa kalian berkhianat padaku? Kekasih yang bersedia berkorban segalanya. Wenran, setiap hari dan setiap saat kamu selalu memantau posisi saya. Apa arti cintamu? Seorang pelayan yang bisa dipanggil kapan saja dan di mana saja. Atau seekor anjing. Aku pria. Kamu selalu berpikir begitu. Benar. Aku selalu berpikir begitu. Perkawinan dan hubungan selama bertahun-tahun ini semuanya palsu, kan? Katakan padaku, apakah semuanya palsu? Bagaimana mungkin pernikahan itu palsu? Hanya saja tidak ada cinta. Kamu bisa menjadi orang yang lebih tinggi, dengan menginjak tubuhmu untuk naik jabatan. Aku juga bisa. Tetap saja. Aku tidak seperti kamu yang bisa bereinkarnasi. Lahir sudah dengan sendok emas di mulutnya. Tapi sekarang tidak masalah. Kamu segera akan bersatu kembali dengan ayahmu. Apa yang kalian lakukan pada ayahku? Karena kamu akan mati. Tidak ada salahnya memberitahu berita utama besok. Yaitu, ketua grup Ren meninggal karena keracunan akibat pola makan yang buruk. Meninggal karena keracunan. Presiden grup Ren terbakar hidup-hidup. Tunggu sampai kalian mati. Kelompok asli ini adalah milik saya dan Kak Kong Hong Yu. Salah. Oh my god, kamu bahkan membunuhku. Kumpulan Zen hanya bisa menjadi milikku seorang. Kamu hanya pantas menjadi kambing hitamku. Zhou Honyi. Kamu benar-benar iblis. Oh, ngomong-ngomong, aku punya kejutan untukmu. Gimana? Kaget nggak? Terkejut nggak? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kehidupan ini adalah kesalahanku dalam mengenali orang. Jika bisa diulang, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Benci. Benci dia. Jangan berisik. Dia akan bangun sebentar lagi. Tak perlu takut. Ini sangat menggugah. Kamu benar-benar jahat. Aku seolah terlahir kembali. Kalian sedang apa? Ah. Sayang. Aku lihat kamu akhir-akhir ini sibuk dengan kasus akuisisi. Terlalu melelahkan. Bagaimana kalau aku datang membantumu? Ran. Semua proyek besar di perusahaan. Kamu tidak membiarkanku terlibat. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal lebih lama. Ternyata terlahir kembali. Waktu kembali 1 bulan yang lalu. Semua masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Sayang, bagaimana kalau kamu makan sesuatu? Ini adalah masakan khusus dari Bibi Liu untukmu. Kalian berdua, pasangan bajingan. Aku pasti akan membuat kalian membayar dengan harga yang sangat mahal. Sayang. Apakah tadi saat aku sedang mesra dengan Jiang Yue, Ran melihatnya? Kau tadi bilang apa? Makan sesuatu dulu, bukan kalimat ini. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan kembali istirahat. Kamu panggil Bibi Liu. Liu Qingqing. Benar. Tampilkan pada waktu ini. Zhou Hongyu takut aku kembali mengganggu Liu Qingqing dan memaksa menikah. Jadi dia datang untuk mengawasi aku. Ketiga orang itu adalah sekutu yang jahat. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Zhou Si.
Periksa obat herbal ayahku. Apakah ada yang diracuni di dalamnya? Selain itu, cari juga di kamar Liu Jingjing. Ranran sudah lama tidak pulang. Apakah kamu tahu apa yang dia sibukkan belakangan ini? Ku dengar Nona Renran ingin mengembangkan bisnis ke luar negeri. Jadi, terus membahas tentang menetap. Para pria bangsawan CEO yang tinggal di luar negeri sedang mengurus pekerjaan. Oh, hari ini adalah hari peringatan ibunya. Begitu. Nanti kamu telepon dia dan beritahu dia untuk pulang makan malam ini. Baik. Tuan, Anda sudah pulang. Cepat berdiri dan makan daging. Itu sangat enak. Coba daging merah rebus itu. Wah, makan sambil melihatnya sangat menggoda. Bersulang. Tidak salah jalan. Tidak ada King. Ini bagaimana? Itu enak sekali. Tian Xiu, semua ini adalah kerabatku. Kerabat. Semua adalah kerabatmu. Jing Ying, minuman ini masih ada. Ya, sama seperti jus buah. Sangat enak diminum. Jing Ying di rumahku sangat beruntung. Sungguh tak disangka akan menikah dengan orang seperti kamu. Tuan hantu datang. Jangan makan dulu. Tak ada setetes air mata pun. Tuan hantu, kamu pasti orang yang akan melakukan hal besar. Aku doakan kalian berdua bertunangan hari ini. 3 tahun lagi akan saling memeluk. Memiliki anak laki-laki dan perempuan. Lengkap sudah. Aduh, kamu ngomong apa sih? Siapa yang mau punya anak perempuan? Kalau mau punya, mending punya anak laki-laki yang gemuk besar saja. Hahaha. King bibinya nggak bermaksud apa-apa kok. Kamu jangan dipikirin ya. Aku menghukum diri sendiri dengan 1 gelas. Jika King sudah meninggal melihat semua ini, dia akan berpikir apa ya? Seharusnya tahu. Masalah kita berdua juga harus mendapat persetujuannya. Sekolah mereka datang juga untuk urusan kita. Kakek Laugu. King di rumah kita pasti tidak peduli dengan gadis kecil itu kan? Kamu sudah melihatnya lama sekali. Di desa sudah mulai membicarakannya. Saya rasa hari ini sudah pasti akan diurus. Entah berhasil atau tidak. Pasti. Saya tidak setuju. Ibu, ambulans akan segera datang. Jangan pergi, ya Bu. Ibu tidak akan bertahan sampai saat itu. Bu, aku menyesal kembali ke rumah untuk menemanimu tumbuh besar. Jika aku bisa memilih. Bu, aku tidak ingin kamu terikat oleh keluarga. Ibu. Lepaskan. Kau pergi. Lepaskan. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk melindungi ibu? Kau jahat. Ibu, tunggu sebentar. Ayah juga tidak menyangka mereka berani menyewa pembunuh. Aku benci kamu seumur hidup. Tianxia, kamu bukan ayahku. Ranran, aku juga tidak tahu soal ini. Hari ini adalah hari peringatan ibu. Kamu lupa siapa yang membunuh ibu. Kenapa rasanya Ranran berubah? Ranran, yang sudah meninggal tetaplah sudah meninggal. Kapan giliranmu yang memimpin keluarga Ren? Bagaimana rencananya, Kak Honi? Jangan khawatir, Liu Qingqing sudah memaksa kawin dengan kerabat miskin itu. Mereka dipaksa menikah. Semuanya ada dalam kendaliku. Kenapa kamu sampai memukul orang? Ada apa? Kamu takut Tingting melahirkan seorang bayi laki-laki yang besar untukmu, mengambil makananmu? Iya,
Iya, dia menikah dengan ayahmu, yaitu ibumu, yaitu orang tuamu. Minta maaf dengan sangat. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf dan beri dia uang. Harus berlutut minta ampun dan diam. Ran, jangan marah. Aku akan segera menyuruh mereka pergi. Kamu dipecat. Aku dipecat. Ran, kamu ngomong apa sih? Nona Ren sudah lama tidak segila ini. Orang-orang Liu hari ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana dong King harus ditangani? Biarkan saja. Saya mau mengurusnya seperti apa. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Saya kasih tahu kamu. Saya mencari pengasuh, bukan mencari ibu tiri. Puaskah kamu? Liu King. Puaskah kamu? King, kamu baik-baik saja. Benar-benar sudah keterlaluan. Hari ini aku akan menggantikan ayahmu untuk mengajarmu pelajaran. Ayahku saja tidak berani memukulku. Apa kamu ini? Siapa yang berani pukul aku? Haha. Dia adalah ibu tiri kamu. Nanti kalian akan jadi satu keluarga. Kamu memperlakukan ibu kamu seperti itu. Mulutmu benar-benar kasar. Hahaha. Tolong. Ada pembunuhan. Gadis sialan ini mau membunuh orang. Apa aku salah bicara? Ibumu sudah meninggal lama sekali. Kenapa tidak membiarkan ayahmu mencari yang lain? Minta maaf. Aku salah. Aku salah. Aku yang paling hina. Tolong maafkan aku. Haha, aku salah. Hahaha. Tian, aku memang sudah tidak memiliki status. Jadi di desa sering dibicarakan orang. Sekarang ruan-ruan seperti ini. Bagaimana aku bisa tetap menjadi orang di desa ini? Kalau Nona terus membuat keributan, takutnya akan ada yang terluka. Ruan-ruan, Ren Tian Xiao, diamlah. Kamu juga harus pikirkan. Kamu ini pria berumur 50 atau 60 tahun. Apa yang dia lihat dari kamu? Hanya karena usiamu yang tua. Masih karena kamu punya aura orang tua yang khas. Ran, kamu ngomong sama ayah kayak gimana sih? Waktu kecil, ibumu ngajarin kamu gimana? Ran, aku benar-benar tulus sama ayahmu. Kenapa kamu gak percaya kalau kita benar-benar saling mencintai? Iya, Ran, King, selama bertahun-tahun aku merawat ayahmu dengan sepenuh hati. Kenapa itu bukan cinta sejati? Cinta. Kalau saja ayahku adalah orang yang sendirian, tinggal di bawah jembatan, tidak punya apa-apa, dia masih bisa memandang ayahku. Lagi pula, Liu King, kau harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar tidak pernah berbuat salah terhadap ayah dan bibiku? Maksudmu apa dengan itu? Saat ayahmu sakit kepala, akulah yang memijatnya semalaman. Ketika penyakit rematiknya kambuh, akulah yang merawatnya dengan penuh perhatian di sisinya. Bagaimana mungkin aku menyakiti ayahmu? Zhou Xi, bawa barang-barangnya ke sini. Ini adalah racun yang ditemukan di kamarmu. Ran, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Liu King ingin meracuni kamu lewat obat herbalmu. Bagaimana dia bisa tahu hal ini? Ran, aku tidak pernah meracuni ayahmu. Pasti ada orang yang ingin menjebakku. Orang-orang keluarga Liu bertindak dengan terbuka dan jujur. Apa bukti yang kamu punya bahwa itu dilakukan oleh Liu King? Pertengkaran memang. Kami datang jauh-jauh hanya untuk mendukung King. Kami tidak boleh membiarkannya dianiaya oleh orang-orang kota seperti kalian. Biar saja, si nakal itu.
Meskipun kamu tidak suka King, kamu tidak bisa sembarangan mencemarkan namanya. Mencemarkan nama baik ayahku yang membuat ramuan obat. Ramuan obat ada di sini. Ada yang mengubahnya. Tidak. Ramuan obat ini semuanya dibuat oleh Liu Qingqing seorang diri. Tuan, hari ini Anda pulang terlambat. Ramuan obatnya sudah dibiarkan di samping. Sayang, kalian sedang melakukan apa? Sayang, kenapa kamu membawa kunci ayah? Kamu suaminya, kan? Cepat urus istrimu. Ya, dia bersikeras mengatakan Emi pernah meracuni obat itu. Sayang, apakah ada kesalahpahaman di sini? Zhou Hongyu, cara kamu menyembunyikan diri sangat cerdik. Hidup kembali sekali lagi. Aku harus tenang. Hongyu, kamu datang tepat waktu. Pengkhianat di dalam rumah sulit diwaspadai. Liu Jingjing malah ingin meracuni ayahnya. Dia benar-benar berani sekali. Bagaimana Rani tahu tentang ini? Tidak boleh. Aku sudah susah payah menempatkan Liu Qingqing di keluarga Ren. Jangan sampai pion ini hilang begitu saja dengan cepat. Istri, pasti ada salah paham di sini. Iya, Tuan Ran, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ingat jati dirimu. Di sini kamu tidak berhak bicara. Aku sekarang tidak bisa mengganggu Zhou Hongyu. Tapi Jiang Yue, kamu benar-benar bodoh. Kamu hanyalah pion Zhou Hongyu. Kenapa Ran setelah sadar seperti orang yang berbeda? Ini saya yang melampaui Tuan Ren. Yang saya pegang di tangan adalah bukti. Bagaimana saya harus berpikir. Dan pengasuh Liu Jingjing ini, bukankah kalian berdua yang merekrutnya saat itu? Kalian tidak ikut campur lagi, kan? Sayang, aku tahu baik tentang keluarga Ren. Ayah mertua memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti ini? Saat wawancara, Pak Ren melihat Liu Jingjing yang jujur dan tulus, ketua dewan yang tua puas, baru membiarkannya masuk ke rumah. Sayang, kamu tidak percaya padaku. Jika Liu Jingjing benar-benar tidak melakukan hal ini, kalau begitu dia berani meminum ramuan obat ini. Kamu setuju, kan, sayang? Kalau kamu benar-benar tidak bersalah, maka minumlah ramuan obat ini. Istrimu, biar aku yang lakukan. Siapa sebenarnya yang menyuruh Liu Qingqing meracuni aku? Ya Tuhanku. Liu Qingqing benar-benar menuangkan racun ke dalam obat ini. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Kami semua menerima uang dari Liu Qingqing untuk membantu mempertemukan kalian. Lagi pula, para wanita juga menghina kami. Kami akan pergi dulu ya. Pergi dulu ya. Bibi Tianxiang, dengarkan saya. Saya tidak meracuni. Saya tidak meracuni. Bukan kamu yang meracuni. Bukan kamu yang meracuni. Apa yang kamu takutkan? Tianxiang, dengarkan saya. Saya tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Hahaha. Dengarkan aku. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Itu berarti disengaja. Ran, dengarkan aku. Kejadiannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti itu. Haha. Liu Qingqing berharap kamu bisa melihat situasinya dengan jelas. Secara sukarela mengungkap Zhou Hongyu. Katakan siapa yang sebenarnya mengendalikan dari belakang. Cepat katakan. Jangan lupa anakmu masih di rumah sakit jiwa. Asalkan kamu memberitahuku siapa dalangnya, saya bisa membiarkanmu pergi. Dalang. Semua ini aku lakukan sendiri. Aku bekerja sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Bagus sekali. Saling melengkapi. Tang Miao, aku akan membawanya ke penjara besar. Karena bidak ini sudah tidak berguna. Lebih baik dia segera dihapus agar lebih tenang. Sayang,
Aku tidak bermaksud ke seorang pengasuh. Dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Saya juga bertanggung jawab atas ini. Saya akan pergi sebentar untuk melihat apakah ada orang yang menyuruhnya dari belakang, atau dia bertindak sendiri. Saya juga bertanggung jawab atas ini. Saya akan pergi sebentar. Lihat apakah ada orang yang menyuruhnya di belakang, atau dia bertindak sendiri. Zhou Hongyu terlalu sering berakting hingga dia sendiri percaya. Baiklah, aku juga akan kembali ke kantor dulu. Besok grup Sen akan datang untuk membicarakan kerjasama. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Ran, kamu tinggal di sini. Ayah ada yang ingin dikatakan. Ran, sudah lama kamu tidak pulang dan berbicara dengan ayah. Alasan ayah mencari Liu Qingqing hanya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, merasa kesepian. Ya, kamu juga merasakan hal ini. Dulu setiap kali kamu pergi dinas, paling singkat beberapa hari, paling lama beberapa bulan. Ibu juga membesarkanku seperti itu, sendirian menunggumu hingga larut malam. Dulu ayah bekerja keras di luar, agar kamu dan ibumu bisa hidup dengan baik. Siapa yang bisa membuat ibu hidup kembali? Nona menyuruh orang mengawasi Zhou Hongyu dan Jiang Yue. Cari hacker lain untuk memantau ponsel Zhou Hongyu. Baik, Nona, Sister Ran. Sister Ran, kamu di mana sih? Aku jelas ingat ini. Sister Ran, hei, Nona Sen Ning. Aku Sensi, Kak Ran ini aku. Kamu tidak ingat aku ya? Mulai sekarang aku akan membiayai sekolahmu. Biaya pengobatan ayahmu sudah aku bayarkan. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Sensi, kenapa kamu datang? Kak Ran, aku sudah lulus kuliah. Kali ini aku datang untuk mengucapkan terima kasih padamu. Dulu kamu mendanai aku untuk sekolah, dan juga menyelamatkan nyawa ayahku. Aku datang untuk membalas budi padamu. Sungguh mirip sekali. Zhou Hongyu. Selama ini kamu menganggap wanita sebagai tangga untuk naik, maka aku akan membuatkanmu sebuah tangga. Sister Ran. Sister Ran ah. Tenang saja. Aku punya banyak cara dan kekuatan. Aku bisa melakukan pekerjaan apa saja. Kamu yakin? Aku jamin. Selama aku bisa melakukannya, tidak akan mengecewakan. Kalau aku suruh kamu menggoda suamiku, Ran, terima kasih ya, Sensi. Kamu benar-benar setuju begitu saja padaku. Tidak takut aku menyakitimu. Jangan takut karena kamu adalah penyelamatku. Bukan hanya penyelamat seluruh keluargaku. Kalau bukan karena kehadiranmu waktu itu, aku mungkin tidak punya ayah. Jadi, Kak Ran, aku percaya kamu tidak akan menyakitiku. Ayo, aku akan membawamu bertemu suamiku. Ini Zhou Hongyu. Dia menikah denganku, hanya karena mengincar grup Ren di belakangku. Ini adalah Jiang Yue. Keduanya mengkhianatiku. Bersekongkol diam-diam. Pria busuk. Punya istri sehebat Kak Ran tapi masih tidak setia. Dan juga Jiang Yue ini. Bahkan wanita yang sudah menikah pun dia goda. Pria brengsek dan bajingan. Bagi dia, wanita hanyalah alatnya untuk melompati kelas sosial. Selama ada orang baru yang menguntungkan baginya, dia akan segera meninggalkan yang sebelumnya. Dan kamu adalah gabungan yang aku siapkan untuknya. Aku, pria brengsek. Kenapa harus percaya aku punya uang? Hanya dengan wajahmu ini. Karena kamu adalah putri dari grup Sen. Sen Yining. Putri dari grup Sen. Sen Yining. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah mengubah penampilanmu. Wajahmu hampir sama persis dengan Sen Yining. Hanya perlu sedikit berdandan, bisa menipu orang dengan mudah. Kalau benar-benar Sen Yining kembali, bagaimana? Saya sudah memberikan 2 keuntungan kepada keluarga Sen dalam kerjasama ini. Sen Yining setuju untuk sementara meminjamkan identitasnya kepadamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bekerja sama denganku. Dari Zhou Hongyu. Mendapatkan keuntungan 60 juta yang sudah kuberikan padanya selama ini. Patuh ya, 60 juta. Selanjutnya masih banyak hal yang harus kamu pelajari dengan cepat.
Apakah Sensian tertarik untuk pergi bersama saya menangkap perselingkuhan? Nona mereka ada di depan sana. Kak Hongyu, kamu pikir kalau Liu Qingqing ditangkap, apakah dia akan mengkhianati kita? Seharusnya tidak, kan? Anaknya sekarang sedang menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan sebodoh itu, sampai rela kehilangan nyawa anaknya sendiri. Selama Liu Qingqing tidak mengubah kesaksiannya, kita pasti aman. Apakah mungkin Renran menemukan sesuatu? Aku juga memikirkan hal itu. Tapi sekarang Renran baik-baik saja. Dia orang yang perfeksionis. Kalau dia menemukan sesuatu, pasti sudah datang menanyai aku. Hei, jangan bercanda. Aku masih merasa tidak tenang. Aku selalu merasa Renran kali ini kembali seperti orang yang berbeda. Kalau begitu, kita percepat saja. Cari cara untuk segera mengendalikan grup, menggeser Renran, sebelum kita menguasai grup. Lebih baik kita jarang bertemu dulu. Semua tergantung. Apa yang dipikirkan Sensi? Apa? Kak Ranran, kamu sudah punya video-video itu. Kenapa tidak mengirim mereka ke penjara saja? Video-video ini hanya bisa membuktikan dia selingkuh. Meski nanti bercerai, dia tetap akan mendapatkan bagian harta. Rugi daripada untung. Aku menginginkan lebih dari ini. Yang aku inginkan adalah membuatnya hancur reputasinya. Kak Ran, kamu tenang saja, aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu, agar pasangan bajingan ini hancur reputasinya. Sensi, aku tidak bisa menjamin tugas kali ini 100% aman, tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Saudari Ranran, selama itu urusanmu, aku rela melakukan apa saja, bahkan menembus api dan air. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu sejumlah uang. Bukan, aku melakukannya atas kemauan sendiri. Aku yakin, hanya keuntungan yang bisa mengikat dua orang dengan erat. Zhou Si, pergi ke depan dan urus pasangan bajingan itu. Ingat jangan pukul muka. Pelankan sedikit. Heh, jengkel deh. Niat jahat mimpi buruk. Setiap hari alisku bisa rileks. Bertemu denganmu di pinggir jalan. Belum berani menghindar. Tangde mengatur agar ayahku pergi ke perkebunan di luar negeri besok. Jangan kembali dalam waktu dekat. Kamu ikut dengannya. Pastikan keselamatannya terjaga. Baik, Nona. Zhou Hongyu. Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi, aku akan membuatmu merasakan dengan baik. Melakukan kejahatan harus membayar harganya. Zhou Si, periksa semua yang telah dilakukan Zhou Hongyu selama ini, secara menyeluruh untukku. Jangan sampai ada satu helai rambut pun yang terlewat. Baik, Nona. Wah. Apakah benar Ranran yang melakukan kejadian malam ini? Sayang. Zhou Hongyu, di kehidupan sebelumnya kamu membunuh istri dan memusnahkan keluargaku. Sekarang malah berpura-pura. Sungguh menjijikkan. Ada apa? Sayang. Aku mencintaimu. Zhou Hongyu, kamu benar-benar menjijikkan. Kamu kenapa tiba-tiba jadi gila? Baru pulang sudah gelisah begini. Ada apa? Sial, Yunran memang sensitif. Godaan tadi kelewatan. Aku cuma ingin memeluk dan menciummu. Zhou Hongyu, jangan lupa kita sedang mempersiapkan kehamilan dan punya anak. Tubuhku bukan selalu dalam pemulihan. Sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma hari ini sangat lelah. Pulang dan melihatmu, aku cuma ingin memelukmu. Maaf.
Kalau begitu aku duluan istirahat. Sepertinya tidak semua orang. Kalau bukan siapa, pertunjukan hebat Zhou Hongyu akan segera dimulai. Hei sayang, bangunlah. Sarapan sudah siap. Hongyu. Pengembangan grup Ren dalam 10 tahun ke depan, mungkin akan bergantung pada akuisisi dengan grup Sen. Kamu sudah berlatih di tingkat dasar perusahaan selama ini. Kali ini urusan akuisisi akan kamu tangani langsung. Benarkah? Aduh. Akhirnya istri bisa melihat kemampuanku. Hongyu. Penanggung jawab pasien kali ini adalah putri dari keluarga Sen. Dia sudah pulang ke negara. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku akan segera ke perusahaan untuk mempersiapkan. Ayo. Kak Ranran, ada apa denganmu? Begitu melangkah masuk ke pintu ini, kamu harus ingat. Kamu bukan lagi Sensi, tapi putri dari grup Sen, Sen Yining. Ning. Apakah kamu sudah siap? Tuan Ren, selamat pagi. Selamat datang kembali di tanah air, Nona Sen. Selamat pagi, Direktur Ren. Halo, Nona Sen. Saya Zhou Hongyu. Saya adalah penanggung jawab proyek akuisisi ini. Maaf, saya sudah terbiasa di luar negeri. Panggil saya Ning saja sudah cukup. Jiang Yue si wanita licik. Kamu dan manajer Zhou pergi siapkan rapat soal akuisisi. Nanti dulu perkenalkan kemajuan proyek ke Nona Sen. Iya, Pak Ren. Apa maksud pemeriksaan? Ingat baik-baik. Jangan terlalu terbuka. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Banyak pria yang sudah mencium kepala suamiku. Xiao Yu, ini ruang rapat. Di mana-mana ada pengawasan. Perhatikan ucapan dan tindakanmu. Jangan-jangan kamu sudah terpikat oleh si rubah kecil itu. Kamu kok bisa begitu dangkal? Yang aku butuhkan adalah yang aku kenal. Masa depan saat ini sangat penting bagiku. Kak Hongyu, saya sudah bilang berapa kali, di perusahaan sebutkan jabatan. Saya pikir kedua orang ini sangat setia. Pasangan yang tidak tahu malu. Saya sudah bilang berapa kali, di perusahaan sebutkan jabatan. Manajer Zhou meminta saya untuk memberitahu, Nona Sen belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Rapat perlu ditunda. Saya suruh Anda ke kantor Pak Ren sebentar. Baik, saya mengerti. Pasangan mesum. Silakan masuk. Ning. Saya ingin memperkenalkan secara resmi. Ini adalah manajer Zhou. Dia juga suamiku. Ran Jie sebelumnya di luar negeri sudah dengar kamu menikah. Kupikir kamu sengaja bohong. Kamu tahu sifatku. Meski sudah menikah, aku juga tidak suka pamer. Kamu memang punya sifat dingin seperti itu. Tapi kenapa suamimu bukan wakil direktur perusahaan? Hanya seorang manajer proyek saja. Aku, Nona Sen. Kelompok Ren bagaimanapun juga adalah usaha keluarga. Mulai dari tingkat dasar. Agar bisa lebih memahami bisnis perusahaan. Kenapa rasanya Sen Yining sengaja menekan Ran? Bukankah mereka sahabat baik? Istri bertengkar lalu berpisah. Kemudian dia menetap di luar negeri bersama keluarga Sen. Kami jarang berhubungan. Baru-baru ini karena kerjasama proyek dengan keluarga Sen, kami mulai berhubungan kembali. Aku dan istrimu sejak kecil sudah bersaing. Tapi seberapapun sengit persaingan itu, di hadapan kepentingan bersama, kita tetap teman baik. Ning masih menyesuaikan waktu. Rapat hari ini ditunda dulu. Kamu tinggalkan dulu pekerjaanmu. Hari ini rawatlah Ning dengan baik. Aku masih ada rapat dewan direksi. Baik. Nona Sen. Kalau merasa lelah, aku antar kamu pulang dulu untuk istirahat. Kamu tahu bagaimana aku dulu memanggil Kak Ran. Kenapa?
Apapun yang milik Renran, aku harus rebut. Karena aku belum pernah main. Hah, gak seru. Antar aku ke hotel saja. Nona Sen, boleh tahu di mana hotelnya? Pergi kenali Hotel Taikun di bawah naungan. Jangan bilang kamu tidak tahu alamatnya. Dan panggil aku Ningning saja. Tunggu dulu. Apa kamu lupa ada hal lain yang harus dilakukan? Tolong pasangkan sabuk pengamanku. Kamu ini kok nggak ada sopan santunnya sama sekali. Lihat deh posisi kamu ini. Mirip aku, kan? Kalau aku bilang ke Kak Ran, kamu merayu aku. Bagaimana menurutmu? Nona Sen, aku rasa kamu nggak perlu merusak hubungan kami sebagai suami istri. Orang munafik yang sok suci. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menyingkap topengmu. Aku sudah bilang sejak kecil kamu suka merebut barang Renran saat bersamanya. Kamu memang suka merebut barangnya. Aku beri kamu dua pilihan. Entah mengemudi atau ambil sendiri saja. Kenapa? Takut ya? Baik, 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 baik. Pergi mengemudi. Nona Sen, tidak kusangka kamu cukup humoris. Ini adalah kelebihan kita wanita. Apa mungkin Sen Yining menyiratkan aku, bahwa bahkan aku pun ingin merebutnya. Nona Sen sudah sampai di hotel. Tentang proyeknya. Bagaimana kalau kita ke hotel sebentar? Aku akan laporkan padamu. Tidak usah. Aku capek hari ini. Nanti saja. Kalau kamu benar-benar ingin merebutku dari Ranran, aku tidak keberatan. Hei, Kak Hong Yu, kamu pulang makan malam hari ini. Sudah lama kita tidak makan bersama. Kalau begitu, sampai malam ya. Kebetulan aku juga ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ini yang kamu sebut makan malam. Ingin tahu? Kak Hong Yu, kapan ini akan selesai? Tunggu aku ambil alih semua bisnis grup Ren. Aku akan bernegosiasi dengan Yuan-Yuan. Baik. Dengan begitu kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Tapi belakangan ini kita harus mengurangi pertemuan. Aku harus mengurus urusan dengan Sen Yining. Grup Sen. Mungkin ini akan menjadi peluang bagus untuk masa depan kita. Wanita licik itu. Apakah kamu tertarik padanya? Jiang Yue. Kamu meragukanku. Semua ini aku lakukan demi masa depan kita. Kak Peng Yu. Saya tidak bermaksud lain. Saya hanya sangat peduli padamu. Hei. Sebaiknya kamu jangan mengkhianatiku. Hong Yu, kamu di mana?
Ning Ning, tinggal di mana? Harus pindah dari hotel kembali ke rumah. Kamu pergi jemput sebentar. Apa? Sensi dan Zhou Hongyu sedang dalam perjalanan. Setelah kamu benar-benar pulang bersamaku, banyak hal yang harus kamu tangani secara spontan. Apakah kamu sudah siap? Lihatlah. Sister Ran, awalnya saya hanya ingin membalas budi. Tapi setelah berinteraksi beberapa waktu, saya menyadari bahwa kamu benar-benar tidak mudah. Tenang saja. Saya pasti akan membantumu terbebas dari pria brengsek ini. Kamu butuh bantuan. Dan Zhou Hongyu kebetulan membutuhkan bantuan saya sebagai putri keluarga Sen. Zhou Hongyu keluar dari rumah Jiang Yue dan datang ke sini. Butuh sekitar 20 menit. Hei, Kak Hongyu. Bisakah kamu tinggal untuk aku? Jangan pergi. Ya. Belakangan ini memang masa yang sulit, dan kamu juga sudah dengar. Sabar dulu. Telepon guru untuk mengurus hal penting. Setiap kali kamu sebut si wanita licik itu, kamu begitu gigih. Aku merasa aku akan kehilanganmu. Belakangan ini memang masa yang sulit. Percayalah padaku, setelah masa ini berlalu, aku akan menemanimu dengan baik. Itu lagi, Ran. Ran. Zhou Hongyu sama sekali tidak mencintaimu. Kamulah orang ketiga itu. San, ada apa denganmu? Jiang Yue sudah tidak sabar lagi. Jiang Yue. Jiang Yue. Kalau kamu tahu di kehidupan sebelumnya setelah Zhou Hongyu membunuhku, dia juga membunuhmu. Apakah kamu masih akan mencintai sampah itu seperti ini? Ning, ini adalah tempat tinggal kami setelah menikah. Dengan Hongyu, lebih dekat. Kebutuhan sehari-hari biasanya ditangani oleh Hongyu. Jika ada yang kamu butuhkan, langsung saja bilang padanya. Manajer Zhou benar-benar pria yang luar biasa. Begitu pandai merawat orang. Aku yakin kalau Nona Sen menikah nanti, pasanganmu juga akan merawatmu seperti ini. Aku tidak seberuntung Kak Ran. Ning seharusnya sudah menyesuaikan zona waktu. Kan, bereskan barang-barangmu. Nanti aku suruh Hongyu bicara denganmu tentang kasus kematian. Kak Ran, kamu benar-benar seorang workaholic. Kita wanita kan. Setibanya di rumah langsung melepas pekerjaan. Kamu setuju? Kan, manajer Zhou, istriku itu. Memang gak bisa lepas dari pekerjaan. Ning Ye, aku antar kamu lihat kamarmu. Ran ini, akhir-akhir ini benar-benar seperti orang yang berbeda. Apa mungkin aku terlalu sensitif akhir-akhir ini? Kalau dia benar-benar tahu semuanya ini, dengan karakternya, pasti sudah meledak sejak lama. Semoga aku cuma berlebihan saja. Xiaoxi, aku sudah pasang pengawas di kamarmu ini. Bukan cuma kamar ini. Bahkan di seluruh rumah aku pasang kamera tersembunyi. Ran Jie, aku tahu kamu khawatir tentang aku. Tapi panah yang sudah dilepaskan tak bisa ditarik kembali. Aku akan melindungi diriku sendiri. Nona Sen, aku sudah melihat pesanmu. Ingin bicara sedikit tentang kasus akuisisi. Manajer Zhou, silakan duduk. Manajer Zhou, tolong bantu aku mengoleskan lotion tubuh. Nona Zhou Hongyu setelah masuk perusahaan, terus mencuri sumber daya perusahaan.
Sampai saat ini, dia sudah menguasai hampir 200 juta aset perusahaan, dan saya sudah menyelidikinya. Dia baru-baru ini gagal dalam investasi pribadi. Uang itu kemungkinan besar sulit untuk dikembalikan. Dan selanjutnya, dia diperkirakan akan bangkrut dalam waktu kurang dari sebulan. Zhou Hongyu, selama bertahun-tahun aku sudah memberimu lebih dari 60 juta. Sekarang aku mulai mengerti. Kau tidak hanya ingin membunuh seluruh keluargaku, tapi juga ingin memusnahkan keturunan, untuk mewarisi harta keluarga. Sepertinya jika aku tidak mempercepat langkahku, sejarah pasti akan terulang. Zhou Xi mengirim orang untuk mengawasi perusahaannya di luar. Jika perlu, grup Ren akan terus memberikan dukungan kepadanya. Baik, Nona, saya akan terus memantau. Teknik pijat manajer Zhou sangat baik. Dulu juga membantu kakak Ran, kan? Siapa yang lebih cantik, aku atau Renran? Kenapa harus dibanding-bandingkan? Kamu tahu tidak? Kamu sedang bermain api seperti ini. Aku selalu suka bermain api. Kamu belum memberitahuku. Siapa yang lebih cantik, aku atau Renran? Gadis dari keluarga Sen ini, sepertinya benar-benar ingin merebutku dari Renran. Masing-masing memiliki kelebihan, membuat kecewa. Kenapa kamu tidak bisa bilang aku lebih cantik untuk menyenangkanku? Hari ini aku capek, kamu pergi saja. Kenapa harus berbohong? Tidak tahu kamu yang begitu belak-belakan. Masih mencintai Renran apa? Meskipun aku suka merebut barang Renran, bukan berarti aku harus berbagi dengannya. Sepertinya Nona Sen dan Renran tidak akur. Aku sudah bilang, di hadapan kepentingan bersama, musuh pun bisa berjabat tangan dan berdamai. Jadi, Nona Sen, apa yang ingin kamu sampaikan? Di hadapan keluarga Sen, keluarga Ren, hanya sebuah perusahaan yang cukup besar saja. Kalau bukan karena akuisisi Sen kali ini, Ren sulit untuk naik ke level berikutnya dalam 10 tahun ke depan. Dan dalam proses ini, apakah kamu mau mempertimbangkan untuk ganti papan pemukul? Jadi, Nona Sen benar-benar ingin merebutku dari sisi Ren. Itu tergantung kamu memilih bagaimana. Hari ini aku lelah. Kamu pulang dulu ya. Selamat pagi, Nona Sen. Aku mau ke kantor, jadi tidak bisa menemani kalian sarapan. Manajer Zhou, tolong antar aku ke hotel ya. Aku meninggalkan barang di sana. Kamu pergi dulu ya. Terima kasih, Kak Wang Yu, sudah mengantarku pulang hari ini. Kalau tidak, aku antar kamu kembali ke kamar. Meskipun aku menyukaimu, tapi kendali tetap ada di tanganku. Nanti kalau aku merasa kamu benar-benar memilikiku di hatimu, maka aku akan menjadi milikmu. Bye-bye. Sen Yining, kamu tidak akan bisa kabur. Maaf, Tuan Zhou, pinjaman 200 juta yang Anda ajukan di bank kami tidak dapat disetujui. Kami sangat menyesal. Ran, 200 juta tunai ini, jika tidak bisa kembali dalam waktu yang ditentukan, apakah itu berarti kamu harus menghilang?
Kak Ranran, kita sekarang mau kemana? Zhou Hongyi sudah terjebak. Selanjutnya giliran Jiang Yue. Aku akan membawamu menemui nenek Jiang Yue. Orang tua Jiang Yue sudah meninggal. Saudaranya sangat suka berjudi, dan neneknya lebih mengutamakan laki-laki. Selalu menghisap darah Jiang Yue untuk membayar utang. Jiang Yue pernah di sini bersamaku, mendahului gaji yang besar, untuk melunasi hutang judi adiknya. Setelah itu setiap bulan hanya memberi mereka uang hidup sedikit. Neneknya sudah tidak puas dengan hal ini sejak lama. Jadi Jiang Yue mendekati Zhou Hongyu demi uang. Benar. Jiang Yue setiap bulan tertekan sampai sesak napas. Dengan Zhou Hongyu di sisinya, dia seperti mesin ATM berjalan. Jadi kamu menyuruh nenek Jiang Yue mencari Jiang Yue. Menyuruhnya datang ke perusahaan membuat keributan. Membuat Jiang Yue kehilangan muka. Iya. Neneknya hanya menahan diri karena ingin dia melunasi hutang judi. Makanya dia tidak membuat keributan. Jadi aku memberikan uang itu ke neneknya. Dia pasti akan setuju membuat keributan. Ya ampun. Kak Ranran, kamu benar-benar telah berubah. Kamu bahkan berbicara begitu banyak padaku. Sangat terharu. Orang memang bisa berubah. Hidup sekali lagi. Baru sekarang aku mengerti kata-kata Zhou Hongyi itu benar. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu tegang, menaruh semua perasaan pada satu orang saja. Itu akan menekan sampai membuat orang sesak napas. Kehidupan ini, aku harus belajar berubah. Tapi bagaimanapun juga, ini bukan alasan Zhou Huimin dan Jiang Yue mengkhianatiku. Kak Ranran, kalau begitu, kenapa kamu tidak langsung memecat Jiang Yue saja? Kalau dipecat, dia akan curiga, akan mengganggu rencana kita selanjutnya. Kakak Ranran dan saya sudah berdekatan. Cepat lihat, protagonis kita sudah muncul. Astaga, apakah ini masih ada keadilan? Ayo semua, lihat sini. Kemarin saya membeli 1 kilogram sayur di rumahmu. Hasilnya, saya diare semalaman. Cepat kembalikan uang saya. Nenek tua mati itu, jangan coba-coba menuduh saya. Sayur ini saya tanam sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Pasti kamu makan sesuatu yang buruk. Semua tolong jangan beli sayurnya. Sayur ini sayur beracun. Hehe, makan ini bisa mati. Kalian jangan dengarkan omongan nenek itu. Sayur ini baru saja saya petik dari ladang. Kemarin kamu juga bilang begitu padaku. Hasilnya aku kelaparan semalaman. Hampir kehilangan nyawa setengahnya. Sayurmu pasti ada masalah. Nenek, kamu tidak ingin berpura-pura ditabrak, kan? Asalkan kamu tidak mengganggu bisnis saya. Saya kembalikan sayuranmu kemarin. Uangnya sudah cukup, kan? Haha. Kalau terlambat, kamu tidak hanya harus mengembalikan uang sayur saya, tapi juga harus mengganti biaya pengobatan saya sebesar 300. Kalau tidak, saya tidak akan pergi dari sini. HMPH, baiklah. Aku mengaku kalah. Ini uangnya. Cepat pergi. Ini sudah lebih baik. Sister Ranran, kamu jangan bilang begitu. Nenek Jiang Yu benar-benar hebat dalam membuat keributan. Ayo. Setelah berulah begitu lama, cuma segini uangnya. Semua salah Jiang Yue. Kalau bukan karena dia memberi uang saku yang sangat sedikit, sampai tidak bisa membayar utang judi adikku Xiao Bing. Apakah aku harus melakukan hal ini? Aduh. Tunggu. Jangan-jangan kreditor Xiao Ming datang lagi. Aku harus cepat-cepat pergi. Kalian datang untuk menagih utang ya? Saya kasih tahu kalian, tidak ada uang, nyawa ada satu. Bantu saya berakting. Semua uang ini milikmu. Aduh. Apakah tidak ada yang mengurus ini? Nenek, ada apa? Sangat memalukan. Hahaha. Kenapa hidupku begitu pahit? Dengan susah payah aku membesarkan cucuku. Tapi dia tidak mau merawatku saat tua. Siapa cucumu? Aku bisa membantumu mencarinya.
Nenek, kenapa kamu datang? Bagaimana dia bisa tahu tempat kerjaku adalah di sini? Itu bukan Sekretaris Jiang, kan? Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Nenek, kamu datang ke kantorku untuk apa? Siapa yang memberitahumu alamat kantorku? Xiao Yu. Aku tahu kamu merasa rumah kita miskin dan nenek kotor. Tidak mau. Ah, apa yang kamu maksud? Ayo cepat pulang bersamaku. Ya, tidak terduga. Biasanya, pakaian dan tas Sekretaris Jiang adalah barang bermerek. Ternyata tidak mau mengeluarkan uang untuk nenek Qi. Iya, tasnya itu bisa setara dengan gaji setahun saya. Tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Sekretaris Jiang belum bicara. Siapa yang tahu benar atau tidaknya? Iya juga. Kamu harus tunjukkan buktinya. Betul. Kamu punya bukti. Iya. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Lihat buktinya. Buktinya. Tentu saja aku punya bukti. Hei, nenek. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Ya, bulan ini aku akan beri uang 2 kali lipat. Bagaimana? Ayo kita pulang. Jangan ribut lagi. Ya, pergi sana. Kalian lihat ini. Ternyata memang Sekretaris Jiang. Lihat saja. Buktinya jelas. Sekretaris Jiang memang tipe orang seperti itu. Aku malah membelanya. Benar-benar salah lihat. Jangan salahkan kamu juga. Soalnya memang Sekretaris Jiang. Biasanya kamu berpura-pura sangat baik. Cukup. Nenekku menderita demensia. Dia pasti lupa. Aku benar-benar memberikan uang hidup untuknya setiap bulan. Xiao Yu, kamu harus bicara dengan hati nurani. Kapan kamu pernah mengirimi aku uang hidup untuk melunasi hutang judi Xiao Bing? Saya dan Xiao Bing sama-sama jadi nasabah gelap di bank. Jiang Yan terpaksa memberi saya uang tunai setiap bulan. Xiao Yu, kapan kamu mau kasih aku uang hidup? Sekretaris Jiang, kamu terlalu kejam. Gimana bisa memperlakukan nenekmu seperti itu? Iya, berani buat tapi nggak berani ngaku. Itu apa hebatnya? Kamu juga nggak mikir, nanti kalau kamu sudah tua, anakmu juga akan seperti itu padamu. Kalian semua salah paham. Keadaannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Apa yang menarik dari ini? Segera bubar. Katakan, sebenarnya kamu datang untuk apa? Oh, apa sih? Si Xiao Bing pergi berjudi lagi. Bukankah dia sudah janji tidak akan berjudi? Bukan begitu. Katakan saja. Sebenarnya kamu mau berapa uang? Aku akan berikan padamu. Aku mau semua tabunganmu. Tidak mungkin. Ayo semua, lihat sini. Dia berani mengancamku ya. Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Sekretaris Jiang, jangan terlalu berlebihan ya. Nenekmu membesarkanmu tidaklah mudah loh. Iya, Sekretaris Jiang, sebagai manusia, jangan lupa daratan ya. Kalian sedang melakukan apa? Jiang Yue, bagaimanapun juga, nenekmu datang ke perusahaan karena kamu. Apa kamu ingin berita hari besok jadi headline? Apa kamu ingin berita hari besok jadi headline? Renzong, saya benar-benar tidak tahu. Nenekku datang ke perusahaan untuk menggangguku. Manajer Zhou, tolong jelaskan kepada Renzong. Sekretaris Xiao, mohon jaga sikapmu. Saya rasa kamu harus meminta maaf kepada Renzong. Seorang wanita ngapain ikut campur urusan orang? Kamu mau membela dia? Ya, kasih aku uang. Sekretaris Jiang, bereskan kekacauanmu. Aku akan bertahan di sini. Aku sudah suruh kamu pergi. Kan, kamu siapa sampai berani-berani? Cucu perempuanku adalah sekretaris direktur utama. Kamu berani-berani memberi perintah padanya. Lihat kakiku dulu. Kamu nakal sekali. Kamu malah memberontak. Aku membelamu. Apa salahnya? Bos Ren, nenek saya sudah mulai pikun. Jangan terlalu dipikirkan kata-katanya. Jiang Yue, kejadian hari ini dengan nenekmu sudah membuat reputasi kita rusak. Kamu sebaiknya dihentikan sementara. Renzong,
Nenek saya sekarang sudah sangat bingung. Apakah saya tidak bisa meminta maaf kepadanya dan kepada Anda? Tolong jangan buat saya dihentikan ya. Apa maksudnya? Dihentikan sementara itu kan sama dengan dipecat. Setelah kamu dipecat, apakah itu berarti kamu tidak akan memberi saya uang lagi? Itu tidak bisa. Sekarang juga berikan semua tabungan lama itu padaku. Kalau tidak, aku akan tetap di sini dan tidak pergi. Selesaikan masalah berantakanmu. Kalau tidak, bukan hanya skorsing yang akan terjadi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku benar-benar dirugikan karena kamu. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Ayahmu masih menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Apa kamu hanya akan membiarkan keluarga kita punah begitu saja? Xiao Bing juga kamu yang membesarkannya sendiri. Kamu akan membiarkannya mati begitu saja. Bukan aku tidak peduli padanya. Aku hanya ingin membatasinya agar tidak berjudi lagi. Makanya aku tidak membiarkannya melunasi sekaligus. Seandainya kamu bilang dari tadi saja, sekarang kita langsung ke bank untuk ambil uang. Aku janji, uang ini lunas. Nanti dia tidak akan pernah berjudi lagi. Ayo pergi, Zhou Hongyu. Kamu malah menghindariku. Saat aku paling membutuhkanmu, Kang Yu. Akhir-akhir ini cuacanya dingin. Jaga tubuhmu agar tetap hangat ya. Kenapa kamu datang ke kantorku sekarang? Bahkan kamu juga ingin menghindariku. Iya kan? Kamu mikir apa sih? Kamu tidak lihat tadi kamu pegang tanganku. Aku tahan-tahan saja. Matamu itu seperti ingin membunuhku. Jangan bicarakan soal sabar padaku. Aku sudah ikut dia selama ini. Tiba-tiba dia mencopot jabatanku tanpa alasan. Lalu aku tidak dapat uang sama sekali. Bagaimana aku harus hidup? Selain itu, kamu sudah berbulan-bulan tidak memberiku uang. Kakak Hongyu, malam ini aku akan memberimu kejutan. Kejutan apa? Kak Kong Hongyu, aku sekarang sudah begini. Bisakah kamu membantuku memikirkan cara? Zhou Hongyu, kamu mendorongku. Sekarang kamu sudah tidak suka padaku, kan? Ini adalah perusahaan. Bagaimana jika Renran masuk dan melihat? Dia melihat apa? Aku memang ingin dia melihat. Dia mendukung aku. Aku harus merebut pria itu di depannya. Kamu gila ya? Aku memang gila. Kamu berani marah padaku. Kamu percaya aku akan keluar sekarang juga? Biar dia tahu hubungan kita. Jangan ribut. Boleh. Aku yang ribut. Kenapa kamu bilang aku ribut? Dia yang membela aku. Kapan kamu kasih aku status yang jelas? Biar aku nggak terus-terusan diperlakukan kayak gini. Aku sekarang juga mau tanya dia soal omongannya. Kalau bisa, aku akan mengembalikan posisimu. Oke. Kakak Hongyu. Maaf tadi ya. Karena aku tidak mau menjalani hidup seperti ini lagi. Hari-hari seperti ini akan segera berlalu. Percayalah. Kondisi Jiang Yue semakin memburuk. Aku harus segera menanganinya. Ada apa kamu cari aku? Saat istri pulang kerja, saya mendengar banyak orang membicarakan, mengatakan bahwa Jiang Yue sudah bersama kamu begitu lama, tiba-tiba pergi. Apakah tidak akan merasa tidak terbiasa? Dan itu juga akan mempengaruhi kecurigaan orang luar tentang hubungan ini. Kalau begitu, lebih baik cepat panggil dia kembali. Tadi saya baru saja membicarakan tentang Jiang Yue yang mengundurkan diri. Kamu langsung datang meminta belas kasihan. Jiang Yue sudah memberikan berapa banyak keuntungan padamu? Apakah ini hanya ilusi saya? Mengapa hubungan sosialnya menjadi lebih tajam daripada sebelumnya? Sayang. Masalah Jiang Yue akan saya tangani sendiri. Sayang. Saya merasa kamu belakangan ini sengaja menghindar dariku. Sekarang melihatmu membuatku mual. Bagaimana bisa begitu? Aku, Hongyu, akhir-akhir ini tubuhku tidak enak. Berada terlalu dekat denganmu. Aku takut akan merepotkanmu. Aku duluan tidur ya. Kamu juga istirahat lebih awal. Rui. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Atau kamu sudah tahu sesuatu? Kakak Hongyu. Kok kamu di sini? Kamu bangun sebentar.
Dia keluar. Aku merebut suaminya Renran tepat di depan matanya. Bayangkan saja sudah bikin semangat. Jangan bercanda. Tidak. Aku tidak seperti itu. Suka, Kak Hong Yu. Terima kasih sudah suka. Aduh. Kenapa kamu mendorong Ning Ning? Aku tadi sedang melihat pasar saham. Dia tiba-tiba masuk dan membuatku terkejut. Aku jadi tidak sengaja mendorongnya sedikit. Hei Ning Ning, kamu tidak apa-apa kan? Hei Ning Ning, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ran Jie, ini juga salahku yang tidak hati-hati. Ning Ning, aku akan cuci muka dulu. Malam ini kamu tidur sama aku. Tentu saja. Aku akan menunggumu di sana duluan. Kenapa kamu gugup? Ini rahasia kita. Renran tidak akan tahu. Kamu mau apa? Ternyata kamu juga bisa panik ya. Aku panik apa? Aku cuma takut aku belum masuk. Renran sudah keluar duluan. Tenang saja. Dia tidak akan keluar kok. Kalau tidak begitu, kamu dan Renran bercerai saja. Bersamaku. Aku jamin. Apa yang kuberikan padamu bisa lebih dari Renran. Gimana? Cerai? Cerai mana bisa semenarik sekarang? Kenapa aku merasa dia sedang menguji aku? Cerai juga bisa sangat menarik kok. Mau main apa saja, main saja, dan aku memberikan lebih banyak. Sepertinya Shen Yining benar-benar ingin merebutku. Ini bisa dimanfaatkan. Ning Ning, bukan aku tidak ingin pergi. Tapi setelah pergi, bagaimana kamu menghadapi Ran nanti? Keluargaku di luar negeri. Setelah menikah, kita langsung berimigrasi saja. Aku harus menghadapi apa? Lalu bagaimana dengan proyek ini? Menurut yang saya tahu, keluarga Ren dan Shen telah memberikan banyak usaha. Apakah kalian rela membiarkannya sia-sia? Menurut pemahamanku tentang Renran, jika dia tahu, maka mungkin akan terbakar bersama dengan batu gioksen. Kamu terlalu membanggakan diri sendiri. Kakak Renran ingin menguliti kamu hidup-hidup. Lalu bagaimana? Lebih baik kita bersama saja. Bergabunglah kita berdua, bekerja sama dari dalam dan luar, menggali pengetahuan. Zhou Hongyu, akhirnya kamu menunjukkan wajah aslimu. Kenapa aku merasa kamu sedang menjebak keluarga Shen? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lalu kamu, kenapa kamu ingin melakukan short selling bersamaku? Kenal. Apa kamu ingin menjebakku bersama Renran? Supaya aku terjebak di dalamnya. Dia sangat tajam. Sepertinya bukan untuk menjebak saya. Jika kita bersama, keluarga Ren pasti akan melawan. Kita tahu hasil seperti ini. Mengapa tidak menyerang lebih dulu? Nanti, Ren bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Apa pendapatmu? Menarik. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Aku ingin melihat seberapa besar ambisi dan kemampuan pria yang aku suka. Kak Ranran, kamu tidak tahu seberapa besar pengorbananku. Aku benar-benar ingin mencuci wajahku dengan baik. Terima kasih sudah repot-repot. Xiaoxi tidak apa-apa. Ran Jie, aku hanya benar-benar ingin membantumu. Pria brengsek itu sudah mengusulkan untuk bekerja sama menguras sensi. Langkah kita selanjutnya apa? Jangan terburu-buru. Masih ingat pasar yang baru saja dilihat Zhou Honyi? Itu bukan untuk Rensi dilihat. Keluarga Ren sudah mencari jalur ekspor perdagangan luar negeri sebelum melakukan pemeriksaan. Tapi selalu gagal. Awalnya aku pikir memang sulit dilakukan. Tapi sebenarnya ada orang yang mengkhianati dari dalam. Oh, Kak Ranran, apakah kamu ingin menggunakan pasar perdagangan luar negeri untuk menjebak Zhou Hongyu? Benar.
Aku sudah mengatur perusahaan payung dengan godaan besar agar Zhou Hongyu memproduksi produk lebih awal. Saat dia menyadari bahwa itu hanyalah perusahaan payung, sudah tidak bisa diubah lagi menjadi binatang yang terperangkap dalam kandang. Asalkan kamu memberinya seutas tali, dia akan memegang erat tali penyelamatmu itu. Namun sebelum itu, aku harus membuatnya membayar sedikit harga, agar bisa mengirimkan produk tepat waktu. Aku menginvestasikan semua asetku ke dalam lini produksi. Semoga tidak ada kesalahan. Ya. Ning sudah terbiasa tinggal di rumah. Tentu saja sudah terbiasa. Hanya saja aku tidak tahu apakah Kak Kong Hongyu akan merasa tidak nyaman. Aku tidak merasa canggung sama sekali. Barusan jangan-jangan Ranran sudah tahu ya? Sayang, ada apa? Pagi ini aku ada rapat, harus buru-buru ke kantor. Keuntungan investasi dari Ranran kemarin sudah masuk ke kartu kamu. Jangan lupa cek ya. Kalau secepat ini, akhir-akhir ini aku tidak kekurangan uang. Nanti aku transfer uangnya ke kamu. Bantu aku tambahkan investasi lagi. Zhou Hongyu, pertunjukan mulai. Nini, apa sih investasi yang tadi kamu bilang itu? Investasi dengan keuntungan ganda yang stabil. Masih ada investasi seperti itu sekarang. Itu juga tergantung siapa yang mengendalikan. Apa kamu menganggap aku hanya sebagai pajangan saja? Bukan maksudku begitu. Kalau begitu maksudmu apa? Apa kamu juga ingin berinvestasi? Kerjasama proyek antara keluarga Ren dan Sen baru saja dimulai. Lalu investasi kalian ini apa maksudnya? Masih mendapatkan keuntungan ganda. Jika itu menguntungkan, maka bisa dianggap sebagai investasi tetap. Keuntungannya cukup bagus. Jika mengikuti pendapatmu, khawatir dengan risiko investasi, langsung simpan uang di bank. Pasti untung tanpa rugi. Kak Hongyu, kenapa aku merasa kamu meragukan kemampuanku? Ning, jangan marah ya. Aku mana mungkin meragukanmu. Justru kamu yang jelas-jelas meragukan kemampuanku. Aku kasih tahu kamu, kerjasama antara keluarga Ren dan Sen adalah proyek utama keluarga Sen tahun ini. Ini adalah tindakan kelompok. Sedangkan proyek yang saya kelola secara pribadi, masuk ke kantong saya sendiri. Apakah kamu mengerti? Jadi, Ning, untuk membuktikan bahwa saya tidak meragukanmu, saya juga akan berinvestasi sedikit. Bagaimana? Itu lebih baik. Saya pasti akan menunjukkan kepada Anda apa yang disebut jenius bisnis. Pria brengsek itu terlalu pelit. Dia hanya memberi saya 200.000. Zhou Hongyu selalu berhati-hati. Syukurlah, saya sudah menyiapkan kartu bank Sen Yining sebelumnya. Ini adalah kata sandi percobaan. Kamu tahu uang ini untuk kamu habiskan. Nanti aku transfer 40 untukmu lagi. Tidak perlu. Kak Ranran, aku membantu kamu bukan karena uang. Sensi, kamu lupa apa yang aku bilang. Hanya keuntungan yang bisa mengikat dua orang dengan erat. Xiaoxi, aku kurang paham bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi, tidak apa-apa, Kakak Ranran. Jangan khawatir. Kamu ingat, kamu pernah bilang padaku, langkah pertama adalah yang paling sulit. Asalkan kamu melangkah pertama, kesulitan selanjutnya akan mudah diatasi. Kalau begitu, tolong ajari aku lebih banyak lagi. Xiaoxi, aku akan minta Zhouxi serahkan hasil keuntungan padamu sebentar lagi. Bawa ini ke Zhou Hongyu. Kalau Zhou Hongyu mau investasi lagi, ingat untuk tolak dia. Kenapa harus selalu menurut Zhou Hongyu? Nanti kamu cuma jadi alat dia. Padahal aku ingin semuanya darinya. Nini, ini adalah hasil dari investasi Kakak Hongyu. Mungkin investasinya rugi. Kamu pakai uangmu sendiri untuk menutupi saya, kan? Uang sendiri apaan? Sudahlah, jangan dihitung lagi. Kalau kamu kekurangan uang ini aku berikan padamu. Aku mau buat apa dengan uangmu? Tapi untuk investasi kali ini aku tidak bisa membawamu lagi. Kenapa?
Aku juga tidak mau menyembunyikan ini darimu, Kakak Hongyu. Aku di luar, sedang membina sebuah studio profesional yang fokus pada perdagangan berjangka. Aku dan Ranran kali ini berinvestasi bersama. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan nyata dari studio ini. Kalau cuma main-main puluhan ribu saja, langsung saja saya beri kamu. Tapi investasi yang masuk ke futures kali ini, saya takut orang lain di studio akan keberatan. Tidak menyangka dia punya sebuah studio futures yang hebat seperti ini. Kalau saya manfaatkan, saya masih takut apa lagi. Kenali aku. Kalau begitu kali ini, aku tidak akan ikut campur. Kamu juga tahu, sekarang kedua perusahaan bekerja sama. Aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai perusahaan Ren? Bisa, tapi kamu harus janji padaku. Segera cerai dengan Renran setelah semuanya selesai. Tentu saja. Aku sudah tidak tahan lagi dengan wanita tua itu. Nini, kamu tetap baik. Renran akan segera datang. Dia mau bicara tentang kontrak berjangka. Aku pergi dulu. Tunggu aku saat aku melakukan short selling terhadap grup Ren. Setelah bercerai, gunakan kembali Sen Yining untuk masuk ke Sen Group. Lalu short selling Sen Group. Biarkan kedua grup ini menjadi batu loncatan kesuksesanku. Kak Ranran, aku sudah mengikuti kata-katamu. Kamu yang menjemputku untuk membicarakan soal futures. Dia tidak curiga. Padahal dia memang orang yang mudah curiga. Kalau kamu jujur, dia malah tidak akan curiga. Aku sudah berjanji untuk meminjamkan dia kali ini untuk kerjasama proyek, menghabiskan pengetahuan tentangmu. Apakah benar-benar tidak masalah menyerahkan proyek ini kepada Zhou Hongyu? Serahkan proyek ini padanya. Tidak akan mempengaruhi rencana kita. Lagi pula, kelompok memiliki banyak alasan untuk menarik kembali kerjasama proyek. Jiang Yue bergantung pada Zhou Hongyu. Melihat Zhou Hongyu bersama orang lain, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Zhou Hongyu. Kamu bisa menangkap kesalahan Zhou Hongyu, memanfaatkan kesempatan untuk menarik kembali proyek, menunda kerjasama. Kak Ranran memang pantas jadi pemimpin. Menurutku, pasangan brengsek ini bahkan tidak tahu bagaimana akhirnya mereka mati. Tidak sia-sia aku berusaha menyenangkan Zhou Hongyu selama 2 hari ini. Akhirnya bisa kembali bekerja. Aku baru berhenti 2 hari. Kalian semua malah melemparkan barang-barang di mejaku. Kau mau ngapain? Kenapa beberapa hari tidak terlihat? Kau cuma ingin naik ke atas kepalaku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Jiang Yue, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan datang ke grup ini. Bagaimanapun aku masih punya harga diri. Tidak seperti kamu yang bahkan sudah tidak peduli lagi. Haha, apa yang kamu katakan itu? Kamu masih mengira diri kamu sebagai sekretaris pribadi Direktur Ren. Kamu sudah dipecat. Dipecat. Pemecatan Kalian kira kejadian kemarin? Tuan Ren langsung memecatku dari posisi sekretaris. Aku beritahu kalian. Aku kembali karena Tuan Ren menyuruhku kembali. Aku beritahu kalian. Selama aku Jiang Yue ada 1 hari, kalian tidak akan bisa menduduki posisi di atasku. Lihat dengan jelas. Posisi sekretaris pribadi hanya bisa menjadi milikku. Ah. Kamu berani membuang kartu kerjaku. Jiang Yue, kamu benar-benar berhayal. Omong kosong. Makanya aku bilang, kalau aku jadi kamu, aku tidak punya muka untuk kembali. Cepat keluarkan aku. Surat pemecatan. Bagaimana mungkin ini? Pasti kalian yang melakukan ini. Tunggu saja kalian. Pergi cari Pak Ren dan tanyakan dengan jelas. Berhenti. Tidak boleh masuk. Kamu tidak boleh masuk. Maaf, Pak Ren. Saya tidak bisa menghentikan Jiang Yue dan Pak Ren. Saya tidak mengerti. Saya selalu bekerja dengan sepenuh hati untuk perusahaan. Kenapa Anda memecat saya, Jiang Yue? Aku dulu terlalu baik padamu. Sehingga kamu tidak bisa melihat posisimu dengan jelas.
Direktur Ren, siapa yang memberimu hak untuk masuk dan keluar kantorku sesuka hati? Direktur Ren, itu salahku. Jiang Yue, aku memanggilmu hari ini untuk menyelesaikan proses pengunduran diri. Setelah tanda tangan, kamu bisa pergi. Setelah menandatangani, kamu bisa pergi. Pak Yuan, bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Saya jamin akan segera menyelesaikan urusan di rumah. Saya pasti tidak akan membiarkan reputasi grup terganggu. Terlalu banyak koreksi dari Jiang Yue. Kamu hanya akan kehilangan muka. Jiang Yue, sebaiknya kamu segera urus administrasi di bagian personalia. Tidak bisa. Jika saya pergi seperti ini, akan mempengaruhi rencana Kak Kong Hongyu. Renran, karena kamu tidak punya perasaan. Jangan salahkan saya jika tidak berperasaan. Saya akan menunggu saat kamu memohon kepada saya. Tuan Ren, Nona Sen, di sana ditunjuk manajer Zhou sebagai kepala proyek. Proses persetujuan lapangan manajer Zhou seharusnya sudah sampai ke tanganmu. Kak Hongyu mau keluar tugas. Kenapa tidak bilang ke aku? Dulu dia selalu berdiskusi denganku tentang segala hal, tapi belakangan ini dia semakin dingin padaku. Bahkan pesan pun tidak dibalasnya. Jiang Yue, aku sangat menantikan penampilanmu. Kamu sudah menelponku lebih dari 10 kali. Aku sudah bilang padamu, Renran sekarang sangat sensitif. Lebih baik kita tidak bertemu. Kak Hongyu, aku dipecat. Dan juga, aku hamil. Kamu hamil. Xiao Yan, kita sebaiknya aborsi saja anak ini. Oke. Anak ini sama sekali tidak boleh disimpan. Anak ini sama sekali tidak boleh disimpan. Apa? Hui Ge. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini adalah hasil dari cinta kita. Kamu malah menyuruhku menggugurkan. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Ini adalah anak kita. Kau bahkan menyuruhku untuk menggugurkan. Bukankah sebelumnya kau bilang ingin memiliki anak bersamaku? Tapi sekarang ini masih sangat sensitif. Jika dia mengetahuinya, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia begitu saja. Zhou Honi memang sudah berubah hati. Kamu tega sekali. Bahkan ingin menggugurkan anak kita. Kalau begitu jangan salahkan aku bersikap kejam. Kang Yu, aku tidak mau menjalani hidup seperti ini lagi. Baiklah. Aku tahu kamu dipecat dari perusahaan dan merasa tersakiti. Tapi ambil saja 200.000 ini. Anggap saja ini sebagai kompensasi untukmu. 200.000. 200.000. Kompensasi apa yang kamu mau? Apakah ini untuk mengganti kerugian perusahaan yang disebabkan istrimu, Renran? Atau untuk mengganti karena kamu tidak mau anak ini? Zhou Hongyu, ternyata hatimu sudah berubah. Tolong jangan buat keributan. Bisa, aku berikan uang ini untukmu. Hanya berharap kamu keluar membeli sesuatu untuk membuat dirimu bahagia. Baiklah, aku terima uang ini. Tapi 200.000 tidak cukup. Kalau begitu kamu mau berapa? HMPH, aku mau berapa? Menurutmu anak ini berharga berapa? Kalau begitu, kasih saja sebanyak itu padaku. Dan aku sekarang tidak mau melihatmu. Pergi sana. Kartu ini bisa kamu pakai sesuka hati. Zhou Hongyu, kau tidak ingin aku hidup tenang, kan? Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Apakah kamu merindukanku setiap tahun? Tentu saja merindukanku. Berhenti. Kamu berani menggoda kakak Hongyu. Aku. Chen Yue, kamu gila. Aku memang gila. Aku jadi gila karena kamu memaksaku. Kamu berani selingkuh dengan wanita lain diam-diam dari aku. Cukup. Kakak Hongyu, wajahmu baik-baik saja kan? Perempuan licik. Kamu berani pamer uang seperti ini di depan aku. Kamu. Zhou Hongyu. Kamu berani mendorong aku demi wanita lain. Zhou Hongyu, kamu ternyata punya wanita lain di luar. Kamu. Dengar aku. Aku tidak dekat dengannya. Aku akan tanya dia sekarang juga. Sebenarnya siapa yang membuat keluarganya berantakan? Pergi.
Siri, kamu sekarang seperti wanita yang cemburu. Kamu masih berani mempertanyakan aku. Sebenarnya hubunganmu dengan wanita itu apa? Kamu berpura-pura tidak mengenalku demi dia. Katakanlah. Jangan membuat keributan lagi. Jika kamu terus membuat keributan, jangan ikut denganku lagi nanti. Sekarang ingin memutuskan hubungan denganku. Aku bilang padamu, sudah terlambat. Jika hari ini kamu tidak menjelaskan semuanya padaku, aku akan memberitahu tentang kehamilanku, dan juga tentang perselingkuhanmu. Semua itu kepada Ranran. Aku tidak bisa hidup dengan baik. Kamu juga jangan berharap bisa hidup tenang. Xiao Yu. Aku bukan ingin menjauh darimu. Aku berharap kamu bisa tenang. Dengarkan penjelasanku lagi. Tadi itu adalah putri keluarga Sen, kan? Kamu sudah berpegang pada kaki putri Sen, lalu ingin memutuskan hubungan denganku. Zhou Hongyu. Aku beritahu kamu, jangan harap. Aku dan dia cuma rekan kerja. Hanya agak dekat saja. Aku ini wanita. Indra keenamku sangat kuat. Zhou Hongyu, kamu berani menyerang aku. Semua sumber daya grup Ren sekarang, semuanya tergantung pada kerjasama dengan grup Sen. Jika kerjasama ini terus berjalan, kita nanti punya modal untuk menantang Ranran. Aku sendiri tidak bisa menghadapi Ranran. Tapi kalau bisa mengajak grup Sen, aku tidak takut lagi sama Ranran. Aku tidak pernah berpikir untuk berpisah denganmu. Justru aku sedang memikirkan masa depan kita. Zhou Hongyu, aku melihat kedekatanmu dengannya. Seperti dulu kamu denganku. Sekarang aku tidak punya sandaran. Aku harus memastikan perlindungan untuk diriku sendiri. Kakuyu, barusan aku yang salah. Aku salah paham padamu. Tolong jangan marah. Ya, asalkan kau tahu, semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan kita. Apakah kau bisa meninggalkan anak kita? Ningboso, sudah bisa bergerak. Zhou Hongyu, aku tidak percaya kau sekeras batu. Asalkan aku mendapatkan uang yang seharusnya, aku akan pergi jauh dan terbang tinggi. Lalu bagaimana? Ini tidak bisa dinegosiasikan. Shen Yining lebih mudah ditipu daripada Renran. Tunggu sampai aku bercerai dari Renran. Aku akan menikah denganmu. Nanti kita bisa punya anak. Kita bertiga hidup bahagia bersama. Bukankah itu baik? Zhou Hongyu sepertinya benar-benar kejam dan licik. Sekarang terlihat, menggunakan anak untuk menyandera Zhou Hongyu tidak berhasil. Aku harus mencari cara lain. Baik. Kakak Hongyu, aku menunggumu. Kalian sedang melakukan apa? Ha? Kenapa kamu dipecat? Nenekmu datang ke perusahaan dan membuat keributan. Perusahaan sebesar ini, reputasi kita rusak. Pak Ren, belum lagi kamu tidak diminta untuk mengganti rugi. Sayang, kamu datang tepat waktu. Aku belum bisa merusak hubungan dengan Zhou Hongyu. Aku harus mendapatkan uang darinya. Xiang Yue, kamu adalah mantan karyawan. Bagaimana bisa kamu muncul di parkiran bawah tanah perusahaan? Sepertinya sistem keamanan perusahaan perlu diperbaiki dan ditambah biaya. Ran, penghinaan yang kamu berikan padaku akan aku balas. Tolong pergi. Baik, aku akan pergi sekarang. Ajaib. Dingin ya. Begitu saya parkir, dia langsung datang meminta bantuan saya. Minta saya membantunya memulihkan perasaannya. Untung kamu datang. Kalau tidak, saya tidak tahu harus bagaimana. Kak Ranran, kamu juga datang. Saya masih ada rapat. Saya pergi rapat ke atas dulu. Nini. Zhou Hongyu. Zhou Hongyu, kamu berani menipuku. Saya tidak menipumu. Zhou Hongyu, jangan buat saya meremehkanmu. Meskipun ada sesuatu di antara kalian di masa lalu, itu tetaplah masa lalu kalian. Aku tidak akan bertanya atau ikut campur. Tapi sekarang kamu bersamaku. Aku hanya bisa menerima hubunganmu dengan Renran. Aku menunggu kamu bercerai. Setiap tahun aku tidak pernah berniat menipumu. Benar, aku hanya tidak ingin dia mempengaruhi perasaan kita. Aku bersumpah mulai sekarang aku tidak akan pernah menipumu. Ini baru benar. Kalau tidak, aku tadi juga tidak akan membelamu di depan Renran. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Aku sedang menunggu kamu bercerai.
Malam ini tidak perlu menemani aku. Masih marah ya? Bukankah kamu bilang ingin mengenal lebih dekat? Saya akan segera kembali dan mulai mempersiapkan. Secepat ini jika memang begitu. Maka meskipun melakukan short selling pada Renzi, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak bisa. Saya harus ikut terlibat dalam hal ini. Melakukan short selling pada Renzi. Secepat ini. Kenapa? Kamu terlihat seperti tidak terlalu senang. Ah, tidak. Saya bukan maksud itu. Saya hanya ingin bertanya. Karena kita harus mengenal dengan baik. Apakah saya bisa ikut serta? Apa yang kamu punya? Uang atau sumber daya? Tapi saya tidak kekurangan itu. Kapan kamu menunggu? Saat hatimu penuh dengan aku. Aku baru akan membiarkanmu ikut campur. Sialan kamu. Proyek ini harus ikut serta. Kalau tidak, sia-sia saja usaha ini. Kak Ranran, bagaimana kamu bisa tahan dengan pria brengsek ini? Aku pura-pura ramah padanya. Benar-benar sangat melelahkan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Xi. Tidak apa-apa. Membalas dendam untuk Sister Ranran memang seharusnya. Aku sudah mengikuti perintahmu dan berbicara dengannya. Menghabiskan seluruh kekayaan Sen. Dia tampaknya sangat tertarik. Tentu saja dia tertarik. Karena gerakanmu lebih cepat darinya. Dia takut semua yang dia lakukan hanya sia-sia belaka. Dia pasti akan mencari cara untuk mendapatkan informasi dari kamu. Ingin ikut campur, bergabung dalam short selling denganmu. Kenal, kan? Pria brengsek macam ini benar-benar serakah tanpa batas. Tapi sepertinya dia sedang berpura-pura padaku. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa membunuhku tanpa suara dan merebut kendali perusahaan. Orang yang berhati seperti ular dan kalajengking seperti itu, bagaimana mungkin mudah percaya pada orang lain? Apakah dia percaya atau tidaklah penting. Yang penting adalah kita harus memaksa dia untuk melakukan tindakan nekat. Dia sedang berakting. Kami juga sedang berakting. Terserah siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Urusan yang membutuhkan pikiran ini, lebih baik biarkan Ranran Jie yang melakukannya. Aku akan mengikuti rencana kita terlebih dahulu, dengan memecat dia. Pak Tuan Ren. Semua sudah diperiksa dengan jelas. Orang bank terus mendesak manajer umum untuk membayar kembali uangnya selama beberapa hari ini. Pintar. Saya sudah menyalakan api ini untukmu. Sekarang tinggal menunggu penampilanmu. Direktur Su, percayalah padaku. Dalam seminggu, kedua set pakaian ini pasti akan diganti. Mia, kenapa kamu datang? Aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Studio yang aku kelola sudah mulai dikuras secara diam-diam. Karena hari ini aku sedang mood bagus. Aku datang menemanimu bermain sebentar. Seranganmu cepat sekali. Kalau begitu, nanti aku tidak melakukan apa-apa. Mengenal menjadi mengamati. Tidak, saya harus mencari cara. Tapi ini juga di kantor. Ini tidak terlalu baik, kan? Apa masalahnya dengan kantor? Saya belum pernah mencoba di kantor. Ning. Saya masih ada rapat sebentar lagi. Kalau kamu mau main, malam ini aku temani kamu ke hotel. Hotel mana ada sensasi seperti di kantor. Aku, Sen Yining, selalu mencari sensasi. Seperti kali ini short selling Renzi. Meskipun di permukaan terlihat akrab dengan Renran, tapi diam-diam sudah melakukan short selling Renzi. Bukankah ini yang kamu butuhkan? Nini, ini yang aku inginkan. Tapi aku berpikir kita bisa bekerja sama. Sekarang kamu melakukannya sendiri. Jadi, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku, Sen Yining, selalu bertindak dengan cepat dan tegas. Jika kamu juga ingin terlibat, maka tunjukkanlah kemampuanku. Buat aku puas atau tidak puas. Oh iya, Kakak Hong Yu, aku masih punya sesuatu yang bagus. Pasti akan membuatmu puas. Tunggu aku ya. Nini, bagaimana kalau kamu lepaskan aku dulu? Hei Nini. Data semuanya salah.
Siapa yang mengerjakannya ini? Ini manajer Zhou. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Direktur Ren. Tentang rapat yang dipercepat, saya sudah memberitahukan sebelumnya. Mungkin manajer Zhou ada urusan, jadi tidak datang. Saya akan telepon dia. Ini manajer Zhou tidak mengangkat telepon. Saya ingat, tadi saya baru saja lewat di kantor manajer Zhou. Saya melihat dia. Bagaimana kalau saya pergi melihatnya? Mari kita pergi bersama. Kenapa semen ini diikat begitu kencang? Pak manajer Zhou, Anda di dalam. Waktu rapat dipercepat. Semua orang menunggu Anda. Apakah Zhou Hongyu benar-benar masih menjabat sebagai direktur? Saya mendengar suara dari dalam, tapi Pak manajer Zhou tidak menjawab saya. Kalau begitu, kita masuk dan lihat-lihat. Kalau ada apa-apa yang terjadi pada Pak manajer Zhou. Jangan begitu. Tidak heran manajer Zhou tidak menerima kabar penundaan rapat. Ini terlalu mengejutkan. Sangat menarik. Manajer Zhou ternyata bermain-main seperti ini. Iya. Masih siang-siang. Dia harus lebih pelan sedikit. Sayang. Cepatlah. Dengarkan. Sayang. Dengarkan aku bicara. Aku bisa jelaskan. Manajer Zhou, apa kalian benar-benar mudah ditipu? Ini masih perlu penjelasan. Aduh, ini siang bolong. Di kantor tidak ada wanita lain. Mungkin manajer Zhou tidak tahan kesepian di siang hari. Berkutat dengan dirinya sendiri. Hahaha. Kalian semua diam. Sayang, dengarkan aku. Akhirnya, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Kamu dipecat. Sayang, dengarkan aku menjelaskan. Tidak seperti yang kamu lihat. Zhou Hongyu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apakah kamu masih ingin berkilah? Beberapa hari yang lalu, aku sudah merasakan ada yang tidak beres darimu. Aku selalu mengira kamu telah berkhianat dengan Jiang Yue. Tak kusangka kamu malah bersama sahabatku. Sayang, dengarkan aku berkata. Ini dilakukan oleh Nona Sen. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku sudah lama menantikan tamparan dari Zhou Hongyu ini. Nona Sen, kamu bilang sesuatu lah. Aduh, Gege Hongyu, kamu kan tahu sifat Renjie. Semakin kamu jelaskan, semakin memperburuk keadaan. Sejak kecil aku suka merebut barangmu. Jie Ranran, aku cuma bercanda sama kamu. Tidak sampai segitunya lah, Sen Yining. Aku selalu menganggapmu sebagai teman baik, tapi ternyata kamu malah berkhianat di belakangku. Kita lihat saja nanti. Sanksi dari Zhou Hongyu untukmu sekarang resmi dimulai. Renran, Zhou Hongyu, kamu harus sadar diri sedikit. Gadis ini benar-benar sudah nekat semuanya. Kamu pura-pura anggun di sini untuk apa? Aku tidak pura-pura anggun apa-apa. Aku memang tidak pura-pura anggun. Lalu apa yang kamu takutkan? Kalau sudah hilang, aku tetap gadis ini. Aku sudah bilang, aku memang suka merebut barang milik Renran. Aku tidak cuma merebut dari kamu. Aku juga harus merebut seluruh keluarga Ren. Apa yang kamu takutkan? Di dunia ini, mana ada kejadian yang begitu kebetulan? Aku selalu merasa apa yang terjadi belakangan ini bukan kebetulan. Tapi sebenarnya di mana yang salah? Sampai membuat dia masih meragukanku dan menyerangku. Apakah kamu sedang berpikir, di dunia ini, mana ada begitu banyak kebetulan? Tapi aku mau bilang satu hal. Kadang-kadang saat keberuntungan seseorang tidak baik, apapun yang dilakukan tidak akan membantu. Lebih baik melepaskan dan mencoba. Bersama aku, kita akan melalui kerjasama ini sampai benar-benar menghabiskan pengalaman.
Kamu begitu tidak rela, masih kan? Baiklah, kamu pergi kejar dia. Selamat tinggal. Tidak. Ning Ning. Aku sudah seperti ini. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak. Tapi bukankah semua ini? Kamu yang menyuruhku melakukannya. Zhou Hongyu sampai pada titik ini. Bukanlah yang ingin kamu lihat. Karena Renran sudah tahu. Aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Studio luaranku sudah menguras Ren Corporation. Kalau kamu juga ingin ikut terlibat, keluarkan semua dana yang kamu miliki. Kita langsung berhasil. Tidak memberi kesempatan kepada Ren untuk bangkit kembali. Kapanpun kamu sudah siap, datanglah padaku lagi. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Pak Zhou mengalami masalah. Perusahaan yang kita kerjasamakan adalah perusahaan abal-abal. Apa yang kamu katakan? 3 hari yang lalu, saya mengirimkan semua produk yang kami buat secara paksa kepada mitra kerja. Setelah itu, sampai sekarang saya belum menerima pembayaran. Hari ini saya pergi ke perusahaan mitra dan melihat, mereka sudah kosong tanpa jejak. Apa yang harus dilakukan? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kepala Zhou. Apakah kita harus melapor ke polisi? Kalau tidak, bank akan kehilangan 200 juta dana. Kami tidak bisa membayar kembali. Tidak bisa lapor polisi. Kalau sekarang lapor polisi, biarkan Renran tahu bahwa saya masih punya perusahaan di luar. Dia pasti akan membuat saya mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Tentang uang di bank, saya akan cari jalan keluarnya. Yuan. Awalnya kamu yang keras kepala dan menolak menikah denganku. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan setiap pria. Tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Nanti aku akan membuat perusahaan Shen Yining besar dan membuatmu bangkrut. Aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Shen Yining. Benar. Siapa lagi? Kak Ranran, apakah pria brengsek itu benar-benar akan menelepon saya? Saya sudah menyerangnya lebih dulu. Sekarang dia kehilangan fokus. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan apakah saya yang menjebaknya. Selain itu, perusahaan cangkang miliknya rugi besar sampai bangkrut total. Ditambah dengan penagihan bank, dia sudah terdesak ke sudut. Melakukan short selling, jangan terlibat di dalamnya. Baiklah, kita lakukan short selling terhadap dunia, biar Renran kehilangan segalanya. Kak San, sepertinya dia benar-benar tidak bisa duduk tenang. Mari kita tunggu bersama. Anjing Zhou Hongyu terdesak. Ya. Orang ini. Dia itu siapa sih? Aku pasti akan membuatnya berlutut memohon padaku. Aku akan membuatnya menderita lebih dari kematian. Kak Houyu, kamu pikir perusahaan abal-abal ini mungkin memang dibuat oleh Renran? Kalau tidak, apakah dia sudah tahu hubungan kita? Kalau tidak, kenapa aku juga dipecat? Kamu juga dipecat. Semua itu tidak penting lagi. Selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah proposal tender. Proposal tender. Kelompok itu punya banyak kamera pengawas. Bagaimana kita mencuri? Lagi pula ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Saat kamu dan aku meracuni suami orang lain, kenapa tidak takut melanggar hukum? Apa? Kamu takut apa? Sebelumnya aku tidak hamil, tapi sekarang saya hamil. Jika ada yang salah dengan hal ini, bagaimana dengan anak kita? Tenang saja, saya yakin. Bahkan jika terjadi sesuatu, saya juga punya rencana cadangan. Kak Hongyu, kapan kita berencana untuk ikut tender? Bilang. Besok. Kak Wuyi, Ranfan sedang rapat. Kita harus cepat sedikit lagi. Untungnya, password tidak diubah.
Hampir hari pengajuan lelang. Hari ini harus memastikan data tidak ada yang kurang. Ini Pak Ren. Benar. Penghentian total kerjasama dengan Sensi. Sambil tolong atur janji dengan Sen Yining. Kalau Pak Ren menghentikan semuanya, kita akan rugi sekitar 400 juta lebih. Selain itu, belakangan ada yang melakukan short selling. Pada saat seperti ini, apakah kita bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Sen? Tidak mungkin. Zhou Hongyu memiliki video mencuri dokumen tender. Bukti yang akan menghancurkanmu hanya akan semakin berat. Ayo pergi. Zhou Si, tolong hubungi Jiang Yue. Baik. Jiang Yue, kamu sudah berada di sampingku selama bertahun-tahun. Tahu sifatku. Berkata satu berarti satu. Nanti, asalkan kamu keluar untuk bersaksi melawan Zhou Hongyu, aku tidak hanya akan menjamin keselamatanmu, tapi juga akan memberimu sejumlah uang, agar kamu bisa menghabiskannya seumur hidupmu. Apa kamu tidak membenciku? Dendam. Mengapa aku harus membencimu? Kita berdua adalah wanita. Kalau harus membenci, hanya membenci Zhou Hongyu. Kapan kamu tahu aku bersama Zhou Hongyu? Semua itu tidak penting. Asalkan kamu setuju dengan syaratku, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah anak yang ada dalam kandunganmu. Bagaimana menurutmu, Jiang Yue? Aku setuju dengan syaratmu, tapi kamu harus bantu aku menyelesaikan masalah nenek dan adik laki-lakiku dulu. Deal. Zhou Hongyu, menantu cepat grup Ren. Angin apa yang membawamu ke sini? Aku tahu kamu selalu ingin melampaui grup Ren. Ini adalah proyek tahunan grup Ren. Rencana kerjasama inti. Berapa nilainya? Kamu pasti lebih tahu dariku. Sebenarnya apa tujuanmu datang hari ini? Kamu seenaknya bawa USB ke kantorku. Katamu ini adalah dokumen tender yang dikenal. Apa aku harus percaya? Aku cuma menantu yang dikenal saja. Sebagai pria, tidak mungkin terus-terusan ditekan oleh wanita. Kamu setuju kan, Pak Wang? Pak Zhou sangat tulus. Ingin bekerja sama dengan Anda. Tentukan harganya saja. Saya ingin mendengarkan. 1 miliar. Zhou Hongyu 1 miliar. Kamu bisa pergi. Tuan Wang. Saingan grup Ren tidak hanya kamu seorang. Dan tingkat pengembalian dari tender ini seharusnya jauh lebih dari harga ini. Kan? Pak Feng 500 juta. Kalau begitu, mari kita periksa dulu dokumen penawarannya. Baik. 500 juta harus saya evaluasi dengan jelas. Mari kita tunggu bersama. Pak Wang, ada masalah dengan dokumen penawarannya. Semua bidang inti diberi password lebih dari 6 lapis. Dari segi teknologi, butuh 10 tahun untuk membobolnya. Du Hongyu, kamu sedang mempermainkanku. Tidak mungkin. Dokumen tender ini pasti bukan palsu. Tidak mungkin palsu. Kamu kira aku sedang bercanda? Wang, Pak Wang, bukan maksud saya seperti itu. Bawa hard disk kamu dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi dan menangkapmu. Bagaimana mungkin flash disk itu palsu? Zhou Hongyu masih menyiapkan perangkap untukmu. Kau sedang melangkah masuk satu persatu. Pembalasanmu akan segera datang. Kantor tempat kita mencuri dokumen tender itu. Apa itu milik Ranran? Sekarang terlihat bahwa Ranran sepertinya sudah bersiap-siap untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Hongyu, sabar, sabar. Kita masih harus sidang selama 1 tahun lagi, kan? Masih harus sidang selama 1 tahun lagi. Apa yang terjadi, Kak Hongyu? Telepon Sen Ying tidak aktif. Apakah semua ini benar-benar jebakan yang mereka buat untukku?
Yue hitam. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tak berperasaan. Fang De mengikat Ren Tianxiao dan membawanya kembali ke negara kita. Sister Ranran, selamat ya, akhirnya terbebas dari pria sampah Zhou Hongyu itu. Xiao Xi, ini adalah imbalan yang sebelumnya aku janjikan untukmu. Sister Ranran, aku membantumu bukan karena uang. Aku sudah tahu kamu akan mengatakan itu. Ini adalah visa dan surat undangan untuk pergi ke universitas di Amerika. Kamu seharusnya keluar dan melihat dunia yang lebih besar. Tunggu aku selesaikan urusan Zhou Hongyu dulu. Baru aku akan ke Amerika cari kamu. Kak Ranran. Aku ingat kamu pernah bilang padaku sebelumnya, bahwa melanjutkan studi di Amerika adalah impianmu. Pergilah. Aku akan atur Zhou Xi mengantarmu ke bandara. Kak Ranran, bisakah kamu menghadapi semua ini sendirian? Percayalah. Aku baik-baik saja. Segalanya dalam kendali. Jieran, tenanglah. Aku pasti belajar dengan baik. Akan segera kembali ke Ren Corporation untuk membalas budi padamu. Pesawat bagus tidak menunggu orang. Ayo cepat pergi. Jieran, kamu dan Shen Yining bermain adegan ini dengan sangat baik. Bahkan kelinci yang terdesak pun akan menggigit. Dengarkan ini. Siapa ini? Ranran, jangan mendekat. Zhou Hongyu, kamu ini binatang. Zhou Hongyu, kamu ini binatang. Jika ayahku, Zhou Hongyu, mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, aku akan mengikutinya ke alam baka. Bawalah cap perusahaan Renran. Aku tidak meminta banyak, hanya kebutuhan personal saja. Aku bisa hidup di kehidupan sebelumnya. Zhou Honyi mengikatku di gudang nomor 10. Yang harus datang, tetap akan datang. Barang-barangmu sudah disiapkan. Langsung ke gudang nomor 10. Jangan bertindak sembarangan. Nyawa Tuan Ren ada di tanganmu. Jika berani melapor, siap-siap untuk mengumpulkan jenazah ayahmu. Zhou Xi, semuanya sudah siap. Tuan Ren, di gudang nomor 10 sudah disiapkan penyergapan. Kamu tidak perlu khawatir. Zhou Hongyu, kali ini kamu sulit melarikan diri. Nenek, mohon maaf. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Anakku diculik oleh Zhou Hongyu. Aku memohon padamu. Minum dulu sebentar. Zhou Hongyu, bajingan. Ketika kamu menikah dengan Ranran, aku sudah memikirkan hari seperti ini. Kamu yang terobsesi dengan keuntungan, serakah dan tidak pernah puas. Dan kamu, Tang De, makhluk yang tidak tahu terima kasih, jauh-jauh dari aku. Ranran, jangan sekali-sekali datang. Ayah sudah tua, mungkin kali ini pergi bersama ibumu. Apakah kamu akan memaafkan ayah? Ayah mertua. Jika ada yang harus disalahkan, itu karena kalian terlalu melindungi saya. Saya seharusnya bisa memperbesar pengenalan ini 10 kali lipat. Tapi kalian tidak memberi saya kesempatan itu. Renran hanya beruntung bisa menjadi CEO. Kalau bicara tentang kemampuan, apa yang kurang dari diriku dibandingkan mereka? Hahaha, tidak layak untuk posisi itu. Selama bertahun-tahun, syukurlah aku tidak salah menilai dirimu. Hahaha. Kau tua, aku berhenti. Aman. Jangan mendekat. Ayah tidak apa-apa. Warisan dunia ini tidak boleh jatuh ke tangan orang seperti ini. Ayah, aku sudah tidak punya ibu lagi. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Zhou Hongyu, aku bawakan apa yang kamu minta. Segera keluarlah dari sini. Pelatih, bawakan kotaknya ke saya untuk diperiksa. Baik. Barangnya benar. Kak Hoyu. Mulai sekarang kita adalah pemilik baru yang dikenal. Oh tidak. Ini Zhou. Xiao Ye. Ikat Renran untukku. Baik.
Zhou Hongyu, kamu tidak menepati janji. Aku sudah memberimu barangnya. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi dengan ayahku? Yue, kamu terlalu naif. Kamu kira setelah datang hari ini bisa kembali lagi? Yang aku inginkan adalah seluruh dirimu. Hanya orang mati yang tidak akan menentang. Ding Yu, bebaskan Ruan-Ruan. Kalau kamu mau sandera, aku beri kamu. Apapun yang kamu mau, aku beri. Asalkan kamu bebaskan Ruan-Ruan. Nyawaku yang sudah tua ini milikmu. Ayah, jangan memohon. Orang sial seperti ini, anaknya tidak mengenali orang dengan baik. Bekerja keras dan bertanggung jawab. Cukup. Kamu pergi mati saja. Jangan bergerak. Letakkan pisau itu. Zheng Yuan, kamu mau apa? Bro Hongyu, kamu tidak bisa terus-menerus membuat kesalahan. Manfaatkan saat ini sebelum semuanya berkembang. Sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki. Berhentilah. Kamu berani mengkhianatiku. Kamu tidak bisa terus-menerus membuat kesalahan. Aku tidak ingin anak kita lahir tanpa ada yang merawat. Seandainya aku tahu, seharusnya aku menggugurkan anak ini lebih awal. Zhao Hongyu, kamu bilang, tak peduli apapun demi tujuan. Aku sudah bilang, dia tidak akan berubah. Jiang Yue, lupakan ilusi tentang dia. Yunran, kamu sudah tahu aku membantumu, kan? Karena aku sangat mengenalmu. Zhou Hongyu, demi mencapai tujuan, kamu tak segan menggunakan segala cara. Berapa banyak cara yang kamu gunakan untuk mendekati aku? Aku bersyukur tidak terperangkap dalam tipu muslihatmu. Begitu ya? Kalau begitu, habis-habisan saja. Tang De, bunuh Ren Tian Xiao untukku. Tang De, kamu juga mengkhianatiku. Apa kamu tidak peduli dengan hidup atau mati anakmu? Anakku sudah ditemukan oleh Direktur Ren. Dan sudah diatur untuk dirawat di Amerika. Kembali. Kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Semua ini karena kamu. Aku bunuh kamu. Berhenti. Segera. Hahaha. Putusan Zhou Hongyu sudah keluar. Dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia bilang kepada Zhou Si, ingin bertemu denganmu dan anakmu. Ranan, aku tahu maksudmu. Sekarang aku hanya ingin merawat anak dengan baik. Segala sesuatu yang lain biarlah berlalu. Selamat, Yueji, kakak bulan baru. Kenapa kamu kembali? Tentu saja aku merindukan si kecil kita. Dan aku punya kabar baik untuk kalian. Aku sudah lulus lebih awal. Hebat. Kan, selamat ya. Akhirnya semuanya selesai. Menyambut setiap hari yang baru. Kita sering mengejar nama dan kekayaan. Namun kedamaian dan kebahagiaanlah yang sejati.